gue bengong aja, terus tiba-tiba gue pikiran visual gitu, visualnya Trigun, Iya. visualnya Trigun, sama visualnya ini tuh, visualnya dulu game PS1 lo tahu ini nggak, Walter Arms. Selamat datang di episode kesekian dari GND Talks. GND Talks adalah konten YouTube yang gue buat untuk ngobrolin tentang pop culture, apapun itu. Bisa superhero, bisa anime, bisa musik, bisa apapun. Nah, di kali ini adalah pertama kalinya kayaknya setelah beberapa episode, gue akan ngobrolin tentang musik gitu. Nah, tapi agak menarik karena ternyata musik yang kita obrolin ini adalah nanti banyak influence-nya dari pop culture, terutama dari anime katanya. Nah, gue nggak sendiri, lagi-lagi tamu gue. Sekarang gue kedatangan teman gue adalah Adi Rindra. Sial, apa kabar, bro? Terima kasih, Hal. Baik, Sean. Thank you udah mengundang-undang gue. Ini pertama kali gue video conference. Gue jarang banget pakai Zoom sih sebenarnya. Biasanya lo pakai apa biasanya? Gue kagak pernah video conference call gitu. Gue kalau misalnya kerjaan pun aja gue kadang-kadang telepon aja lah, udahlah gitu. emang lebih. Tapi lo selama pandemi ini apa namanya keluar gitu atau emang nggak, di rumah aja udah? Gue bubble boy, man. Bubble boy, lo pernah nonton? Udah pernah nonton? Iya, Jake Gyllenhaal banget. John Travolta, Jake Gyllenhaal lah, itulah pokoknya dua itulah kan. Gue bubble boy, gue dari Februari gue belum keluar rumah, serius gue. Gila, gue sekarang disayang Gojek banget lah, disayang ojol banget gue pokoknya. Gitu. Tapi ya gitu. Iya, gila loh, Februari sampai berarti sekarang mau September loh, Dik. Ini udah mau September. Pemerintah tuh harus lihat gue sebagai contoh terbaik. Yoi. Duta lockdown gue. Gila. Gue cukup keluar rumah tuh, satu-satunya gue keluar rumah ketemu matahari tuh cuman sebelum pagar rumah gue doang. Gue sama sekali nggak pernah. Wah, itu stres loh. Gue aja yang kadang-kadang keluar aja itu masih, anjir ini gila nih, masih belum. Apalagi gue kebayang itu cuma sampai di luar pagar rumah gitu. Gue kebetulan kan masih harus ke kantor kan lo. 5 hari itu 2 hari harus ke kantor lah paling nggak. Gue keluar. Itu pun sebetulnya stres gue karena mengingat Jakarta tambah parah ya. Terus ya inilah kalau merefer ke ini lo cubicle blues. Si cubicle blues lah lo pekerja banget sih. Gue masanya kan gue nggak ngantor kan, gue freelance jadi kayak gue nggak terlalu ngaruh sih. Cuman gue ngerasain satu hal aja sih gitu, kayak gue ke pandemi ini kan kita kayak interaksi sosial secara langsung kita berkurang banget gitu ya. Gue ngerasa aja kayak ini yang kayak mungkin kayak ini yang disebut dengan tidak sukarela menjadi hikikomori lah, seperti itulah. Nggak keluar rumah gitu. Tidak sukarela menjadi hikikomori. Menarik. Iya juga sih. Kayak nih lo, cobain deh lo. Gitu. Kuat nggak lo di rumah terus? Makanya kan. Kayak kalau orang-orang bilang kayak, gue nggak ngerti gitu, orang-orang Jepang tuh kayak kalau dengar kata hikikomori tuh kayak, ih gitu banget gitu tuh, dalam hati gue, coba sekarang lo jadi kayak gitu, bisa nggak lo, kuat nggak gitu. Gila, gue salut tuh sama nit itu, gue salut sih sekarang tahu gitu, oh begini rasanya nggak pernah keluar rumah gitu. Gila. Tapi nggak pernah keluar rumah lo selama hampir 6 bulan lebih itu, akhirnya menghasilkan 10 track ya? 10 track. Yang lo ceritakan kalau nggak salah di 2018 ya? Sementara ide dari itu ya, 2018 ya? Gue pengerjaannya itu gue bukan pengerjaan nih, maksudnya proses mulai gue sketsa gini-gini 2016 sebenarnya panjang banget. Dari dulu gue bikin album nggak jadi karena banyak hal gitu. Dari mulai gue emang keterlaluan pemalesnya, kedua gue kerja, ketiga gue apa, pokoknya kalau dirunutin alasan tuh ya kayak
ada aja alasannya gitu. Gue kayak ditanya alasannya apa, terus selalu punya daftarnya gitu, anjing alasan apa nih ya, buku misalnya ada buku alasan gitu, terus gue kayak oke, kenapa malas, nggak bisa malas mas, bentar ya, kalau responnya gini gue buka, oh ini jawabannya gitu. Kayak CS ya, udah ada ininya ya, udah ada apa namanya bukunya. Udah kayak Giriamor gitu, kalau masalah alasan tuh udah ada kayak Giriamor gitu tuh, nggak, tinggal dibuka terus jampi keluar apa gitu kayak gitu. Nah, tapi akhirnya apa yang membuat lo akhirnya ya udah gue buat deh 10 ini gitu. Karena gue inget lo, gue lihat rekor chat kita, lo ngasih 2 track dari, iya, gue udah pernah dari ini Januari. Itu Januari. Gue karena gue pikirin kayak kalau nggak kapan lagi gitu, gue bingung juga gitu, masnya anjing gue nggak keluar terus, sementara teman-teman gue yang beberapa temen gue dan beberapa orang-orang yang emang udah maksudnya udah berkiprah lebih lama daripada gue tuh ngomong ke gue yang kayak, lo jadi nggak sih keluar album? Ya jadi, kelamaan anjing. Iya juga sih ya, gue bilang kayak, pada akhirnya gue mikir kayak, gue menyadari gitu kalau misalkan kita terlalu, emang sih kan katanya menikmati karya tuh nikmati proses, ya benar juga sih, cuman masalahnya adalah kalau terlalu dinikmatin gue nggak bisa ngerjain yang lain gitu. Gue kesempatan mau ngerjain A, mau ngerjain B, ngerjain C tuh gue kayak, kalau ini nggak diselesain nih kayak gitulah gitu. Jadi kayak gue merasakan apa ya, kayak the need untuk udah rilis aja lah anjir gitu, yang kayak gitu sih. Iya. Itu lumayan 2016 terus 2020 akhirnya rilis. Terus tapi berapa lama sih lo ada di skena hip hop? Gue di skena tuh gue coba inget-inget dulu ya. Gue kayaknya mulai startnya tuh kayak 2000-an pertengahan deh, kayak 2007 2005-an lah. Kan gue mulai ikut forum, ikut forum gitu. Terus gue mulai suka lihat gigs atau apa. Gue pertama kali nge-rap itu, gue inget banget, gue pertama kali rekaman secara rekaman gitu, gue itu di albumnya di Army kalau nggak salah, satu lagu gue featuring di situ. Tapi abis itu ya gue cuma bikin lagu tapi nggak pernah jadi, kembali lagi ke kemalasan gue gitu kan. Pokoknya permasalahan gue adalah malas deh gitu aja kan. Nah, terus baru rekaman lagi tuh waktu gue sama Bayu Risa. Ya. Head Over Wheels kan. Gue dari situ terus album kedua. Terus gue sempat bikin proyekan sama teman gue anak Bandung juga, Insan. Terus kita sempat rekaman satu lagu gitu. Terus ada, cuman gitu doang sih, maksudnya kayak nggak kemana-mana juga gitu, kayak cuma ditaruh di SoundCloud doang gitu. Cuman pada akhirnya ya gue yang kayak sempatnya gue ngerasain stagnan gitu ya, anjing nih kerasa banget kayak apa ya, kayak gue nggak nemuin essence, kayak anjing gue pingin ini, pingin nyelesain, pingin apa, sampai akhirnya gue ketemu anak-anak yang sekarang sih. Gue ketemu anak-anak angkatan rapper yang angkatan sekarang gitu, yang kayak si Ran Slam, si Joe Million, terus Instinct tuh gue ngeliat kayak apa ya, anjing nih anak-anak bagus banget gitu. Terus yang kayak gue basically jadi rap itu, di rap itu gue pertama kalinya lebih ke battle kan. Gue kalau lebih ke battle, gue lebih ke battle MC kan gue. Terus pernah juara juga kan lo ya? Juaranya sebetulnya cuma ibarat, bukan kejuaraan prestis sih, cuman intinya adalah pada hari itu gue memenangkan itu semua orang bacot pada muncul semua gitu, udah gitu. Jadi kayak sih kayak lo kita ini deh, kita ibaratkan ya. Itu bukan NBA playoff, bukan, itu kayak yang gue menangin waktu itu bukan NBA playoff, bukan sama sekali. Itu kayak apa ya, kayak malam tarkam aja gitu, kayak malam tarkam, cuman kebetulan di situ Bandung semuanya kumpul gitu. Iya. Pada saat itu gitu ya. Terus ya gue waktu itu berapa ya, gue sikatin berapa ya, 8 atau 10 gitu, 10 MC gue sikatin, gue sikat gitu. Terus lawan gue itu yang terakhir di final itu, si Insane itu yang jadi partner grup gue yang kedepannya jadi partner grup di proyekan gue Modern Run Rubbish. Jadi kayak gue deket sama dia gara-gara final gue sama dia gitu. Itu dulu saking absurdnya. Lo tau nggak nama kejuaraannya? Bukan kejuaraan sih, maksudnya kompetisinya apa coba? Namanya Adu Bebacot Sompral.
Anjing sama sekali bukan kayak nggak ada prestisi, sebenarnya nggak ada prestisi, cuman itu ibaratnya apa ya? Itu ibaratnya kayak gini lah, kayak misalkan almarhum Didi Kempot bikin turnamen gladiator buat ini campur sari di Solo gitu, tiap daerah gitu. Kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak gitu sih. Dan kebetulan gue menang gitu. Cuman ya gue mikir-mikir itu karena emang gue suka freestyle aja gitu. Emang gue suka freestyle gitu. Tapi ternyata bisa freestyle pun nggak menjamin lo bisa bikin lagu juga gitu kan. Tapi kan lo bisa. Dengan perjuangan lagi, it's not given gitu. It's not given juga gitu kan. Kayak gue baru menyadari gitu loh pas gue lihat. Dan emang bener gitu. Dan gue ngobrol sama beberapa rapper luar gitu, gue kayak lo bisa battle juga nggak berarti lo bisa bikin lagu ya. Well, battle MC juga nggak semuanya bikin album, Pak. Oh iya bener juga ya gitu. Intinya ini kalau dibikin kayak apa ya? Dibikin kayak story gitu ya, kayak story itu gue kayak apa ya? Kayak andai kata ini isekai tim story ya. Gue kayak jalur gue tuh nggak kayak dari satria kecil terus jadi jago. Jadi nggak, jadi tiba-tiba yang satria. Jadi kayak gue menang jadi warrior gitu, tiba-tiba belok gue jadi tukang masak ikan gitu. Yang tadi kayak sword art online terus tiba-tiba belok jadi yakitate gitu, kayak gitu sih. Loh, Jalan cerita tapi justru kalau gitu yang menarik kayak gitu dong, Di. Maksudnya orang dengan lo kalau nonton anime gitu ya, lo tahu isekai gitu. Oke, lo jadi gundik gitu. Maksudnya dari paling bawah. Terus kalau si protagonisnya udah dari sini dia dapat power apa segala macam, apa yang naik terus udah jadi, kan nggak menarik. Iya nggak? Lo udah tahu sih. episode depan akan ya udah nih dia akan dapat power terus bisa ngalahin mini boss 1. Terus minggu depannya lagi dapat power mini boss 2, mini boss 3 sampai ntar jawaban industri terakhir. Kalau lu kan misalnya dari bawah, terus tiba-tiba lu jadi tukang masak dulu. Terus ntar jadi blacksmith gitu atau jadi apa ke atas gitu. Itu kan lebih menarik sebenarnya. Bentar, ini sebenarnya gue baru kepikiran sekarang sih. Anjing, apa yang lo bikin di Super Santai waktu itu? Ini kejadian sama gue gitu. Kejadian sama gue gitu. Woi, gue siapin bikinin lagu. Iya, nanti dulu gue main game, terus gue main Tinder gitu kan. Gue baru inget ini sama kayak Super Santai lo sih, hampir sama kayak Super Santai lo. Kejadian ini kayak hampir sama gitu. Kayak ya bener hampir sama kayak gitu sih. Gue bilang kayak gitulah. Pokoknya kayak ibaratnya ya gitu. Kalau misalkan dibikin itu ya kayak isekai tapi super santai gitu. Nah, lu kan dari tadi kita ngomong nih, terus lu banyak reverse pop culture sama komik dan anime ya. Seberapa dekat sih lu sama anime atau apapun pop culture itu? Gue kalau misalkan dibilang sama pop culture ya gue gede di situ. Maksudnya gue anak kelahiran 84 gitu ya, tua sih gitu. Tapi maksudnya kayak era-era itu tuh yang kayak dimana Voltus mulai ada gitu. Terus Voltus kan di situ kayak bahkan zaman dulu tuh kayak Voltus tuh non genderless banget gitu. Maksudnya kayak Candy baru masuk 90 kan. Iya. Gitu kayak kartun zaman dulu itu masuk tuh yang kayak buat cowok gitu, tapi kayak mau nggak mau cewek juga ikut nonton gitu karena kakak gue cewek, tapi pas kecil itu aja kalau udah nonton Voltus tuh udah kayak orang kesetanan gitu. Terus kayak, iya, jadi kayak gitu, jadi kayak gue masuk dari situ gitu ya, 84 gitu. Gue bisa jelasin panjang lebar kenapa 84 kok pop culture di Indonesia tiba-tiba boom gitu yang kayak gitu, karena ya mungkin kalau dari Barat itu Reaganomics, kalau dari Jepang tuh udah mulai kuat buat secara visual dari teknologi TV apapun itu yang sekarang jadi kayak Korea gitu. Yeah. Nah, gue tuh lekat banget lah ya. Pertama pop culture karena yang gue suka banget nonton kartun. Gue kartun tuh zaman sebelum ada RCTI aja gue yang tiap hari nongkrongin tukang tempat peminjaman Betamax gitu tuh kayak sih sumpah gue inget banget di Pondok Indah tuh rumah gue dulu di situ kan. Pondok Indah tuh kayak cuma jarak 200 meter belok kiri tuh ada tempat kayak peminjaman VHS sama Betamax gitu.
Itu yang gue sampai si tukang sewa itu hafal gitu yang kayak kamu belum nonton yang ini, kamu udah nonton yang ini, mau Jepang mau apa tuh gue kayak udah itu. Gue tuh terakhir sebelum pindah udah hafal udah kayak udah mereka dia udah hafal nih. Kamu mau nyari apa? Yang robot-robotan kayak Transformer nggak ada, udah lagi pada dipinjam semua. Terus gue dipinjemin apa sih tuh yang kayak Transformer juga, cuman yang kayak mobilnya kayak mobil Speed Racer. Gue lupa nama itu, udah lama banget pokoknya. Tapi Jepang. Terus gue dipinjemin itu, terus gue mulai nonton Zabogar gitu-gitu kan. Terus kayak ya itu klasik-klasik kayak gitu. Nah, gue baru nonton Tokusatsu tuh gue justru pas akhir-akhir pas gue udah mau masuk SD itu gue baru mulai nonton itu gitu. Gue baru Tokusatsu kita in terms of ini ya Kamen Rider ya. Gue baru nonton tuh ya itu baru setelah Black keluar baru gue nonton yang lain gitu. Gue nonton Amazon, gue nonton Super One, gue nonton itu gitu. Gue nonton apa lagi sih itu yang satu lagi yang gue Riderman. Gue paling suka. Gue Riderman paling suka sih sebenarnya, cuman susah aja nyari Betamax sih paling susah apa Riderman tau gue. Gitu. Terus ya gue dari situ hidup gue kayak dibuat bahagia sama Alex Media sih. Alex Media tiba-tiba keluarin Doraemon kayak lo asal lo tahu aja Alex Media tuh yang membuat gue jadi rajin beribadah dengan puasa sih. Soalnya kalau pagi-pagi gitu ya habis sahur gitu ya gue baca Doraemon tuh bisa sampai 10 buku gitu tau lo. Terus kan puasa gue nggak jajan nih. Puasa gue nggak jajan gitu kan nih. Duit jajan gue tuh gue pakai buat minjem komik tuh nggak lo? Serius, gue minjem komik gitu. Gue ke daerah Blok M, ke daerah Kebayoran situ ada kayak rumah pinjam buku gitu. Terus gue yang kayak, oke, puasa tuh kayak ini minggu ini puasa 7 hari nih gue ya. Gue bilang gitu aja. Berarti 3 buku lah gitu. Gue pinjem aja 3 buku yang kayak Alex Media, kayak Raja Wali Graffiti yang ada di tempatnya gue pinjem aja gitu. Terus kalau pulang sekolah ya gue baru balikin lagi kayak gitu gue. Dan itu waktu baca gue jadi terlihat menyenangkan karena ada nunggu dari sahur sampai gue berangkat sekolah gue nggak bisa tidur kan. Gue baca komik gitu. Jadi kayak in what term bawa manga pada saat itu kan kita sebutnya komik doang gitu. Itu manga tuh kayak helping so much gue beribadah sesuai kepercayaan gue gitu. Dosa sih gue cuma udahlah gue doang. Menarik. Tapi kalau kan lu tumbuh dengan komik dan lain-lain dan pop culture. Dan lu masuk di skena hip hop. Itu hip-hop, ya. Ada ininya nggak? Lu ada influence-nya nggak musik-musik lu dengan si pop culture, si manga, si komik ini? Ada banget sih, ada banget. Tapi justru ini sih, San, menariknya ya. Gue baru menyadari komik, manga, anime atau barat, animasi barat ke hip hop itu gue baru terakhir sih setelah gue udah dewasa sih gitu. Setelah gue mulai belajar tentang sound, tentang genre musik gitu. Karena kan kayak gue bilang gitu, kayak Tsukasa Hojo itu ketika lo denger Tsukasa Hojo gitu ya, ketika lo denger Tsukasa Hojo lagu intronya City Hunter gitu, lo baru tahu lo baru kepikiran baru sekarang orang-orang baru tahu itu city pop gitu. Tapi kan based on that gitu, itu sebenarnya musik-musik 80 gitu. Gue bisa bilangnya kayak musik 80 nih kayak sampel-sampelnya produser ini, produser itu. Gue baru ke sana gitu, kayak mulai ke sana gitu. Kayak mungkin 8 tahun terakhir lah gue baru aware gitu. Oke. Apa itu yang membuat lo akhirnya memberanikan diri selain malas tadi ya, selain buku banyak gitu ya, memberanikan diri untuk referensi gue udah banyak nih, influence gue juga udah banyak, gue coba deh bikin apa yang gue ini selama ini gitu, atau emang waktunya aja sekarang gue nggak peduli dengan tadi itu gitu. Kayak jawaban terakhir sih, sesuatu yang nggak gue sadarin, sesuatu yang nggak gue sadarin, it's all there aja gitu pas gue ngerjain gitu. Kayak waktu gue ngerjain
Cubicle Blues itu juga sebenarnya ini agak-agak amoral sih kalau gue cerita ini. Gue lagi sembari gue minum. Anjing gue ngerjain apa gitu. Gue tuh udah kan gue waktu itu sama Adrian gue bilang Dri bantuin gue gini. Oke, beres. He's a totally nice guy lah. Adrian tuh kayak lo ajakin apa aja, hayu gitu yang kayak gitulah ke gue kan. Nah, gue waktu gue pingin bikin beatnya gitu, gue yang anjir apa ya, gue bilang kagak kepikiran tuh gue yang kayak ya sudahlah kita serahkan saja ke botol minuman kan. Gue minum tuh kan. Gue minum terus kayak gue mikir gitu anjing gue pingin bikin blues tapi gue pingin bikin blues tapi yang kayak hentakannya tuh hentakan delta blues juga cuman kayak bisa dibawain ke hip hop dan bisa dibawa ke apa tiba-tiba gue bengong terus gue bengong aja terus tiba-tiba gue pikiran visual gitu visualnya Trigun visualnya Trigun sama visualnya ini tau visualnya dulu game PS1 lo tahu ini nggak Wild Arms tau nggak? Wild Arms ya Wild Arms. Nah gue kepikiran itu tapi gue tahu antara Trigun sama Wild Arms tuh nggak ada yang soundnya sama kayak ini gue gitu cuman gue ngebayangin gitu kalau misalkan gue di dunia RPG gitu ya terus di dunia RPG bikin back sound gitu yang gitu. Terus akhirnya gue bikin drum kan, gue cari sampelnya gue apa, pat dah. Nah, pas gue jadi gue suka nih, udah gue kasihin Adrian ngisinya keren banget gitu kayak bayangin aja loh Adrian waktu bikin Cubicle Blues ya, dia cuma dengerin setengah jam doang, gitu. Setengah jam kagak metik kita terus kayak lo perlu berapa kali gue ngisi nih? Ya satu aja kali ngapain berapa banyak berapa lapis satu aja. Oke. Terus tiba-tiba main gitar aja dari awal sampai akhir Cubicle Blues main. Udah jadi gitu. Udah kayak enggak ada ulang, enggak ada apa gitu kayak gue bilang kayak dalam hati gue nih orang bikin rugi pengusaha studio aja kayak jadi kagak ada take ulang serius itu udah hajar aja gitu. Sementara gue di rumah gitu home studio bikin take vokal buat lagu Cubicle Blues aja kayak ada kali 2 shift gitu nggak selesai gitu gue bilang kayak anjing kesel gitu. Nah cuman gue setelah gue bikin itu jadinya karena gue visual dari situ terus gue tambahin ini Adrian dan fix banget gitu kayak I like this udah gue kerjain terus gue bingung nulis tema kan terus suatu saat sampai gue inget banget pas gue nulis Cubicle Blues itu gue lagi kerja freelance sama satu agensi lah. Nah kebetulan AM-nya itu teman baik gue gitu. Terus yang kayak gue ngeliat dia pas ngerjain project yang kita kerjain bareng di agensi itu tuh yang kayak kasihan banget yang kayak kasihan aja gitu kayak apa ya kita pekerja kreatif tau lah gitu kan terus kayak kasihan banget terus gue akhirnya gue nulis aja gitu kayak gue yang keluhannya dia terus gue keluhan beberapa orang gue inget dan apa yang gue rasain juga sih sebagai freelance ya karena gue kan nggak pernah tergabung tetap di tempat lama gitu kan. Terus gue ngebayangin deh, udah akhirnya gue tulis dan gue suka yang gue tulis gitu. Maksudnya kayak ini memuaskan buat gue sindirannya dapat, punchline-nya dapat, semuanya dapat menurut gue gitu. Akhirnya gue tulis gitu. Terus gue yang kayak sebelum gue rilis kan, terus kayak 2018 gitu kalau saya 2018 itu gue dengerin lagi hasil jadi total semua udah jadi tinggal jadi ibaratnya udah gue tabung musiknya gitu gue dengerin terus tiba-tiba gue lihat ke arah Netflix ke arah layar TV Cubicle Blues di samping di laptop gue depan gue Retsuko gitu tuh depan gue Retsuko gitu terus gue kayak wah anjir bener ya. Ini cocok, gue bilang. Cocok ini, Retsuko ini cocok. Gue bilang, walaupun Retsuko black metal gitu, maksudnya kayak gue tadi pingin revisi lirik sih. Gue langsung pingin revisi lirik gitu yang kayak kita panda merah merah darah gitu kayak gitu gue pingin sih teman gue bilang anjing ini lagu udah jadi gitu. Kayak anjing, kayak apa ya? Gue bilang kayak pengen gue nyanyiin tuh tiba-tiba pas gue liat Retsuko tuh kayak anjing beneran men gitu kerasa kan gitu ya kayak gitulah jadi kayak
antara apa ya, live imitate art, art imitate live aja sih gue ngerasanya kayak gitu. Tapi emang lirik lo di Cubicle Blues ini sangat menohok buat kami pekerja kreatif dan ini ya project Roro Jonggrang ya. Banget Sangat, gitu maksudnya sangat kayak ada yang apa namanya satu revisi mayor, sisanya direnovasi, bisa berubah dalam hitungan pagi itu, wah, kenapa lo nyelorin mayor gue lo gitu, kenapa lo gue denger ini kan gue pas gue denger awal itu, waduh, iya juga sih. Enggak ya, gue justru paling kena tuh sebenarnya dua bar sebelum itu sih, yang jika ketika revisi terjadi satu anak kucing mati itu udah paling gitu. itu jahatnya dunia kerja tuh gitu. Anjing gitu kayak revisi dikit kok pas gue liat anjing anak kucing mati nih kalau ngeliat kayak gini nih. Iya gitu, gue kayak itu sih gue punchline gue paling gue suka di mana di Cubicle Blues itu sih. Ketika revisi terjadi satu anak kucing mati tuh kayak oke. Gila sih emang gitu. Tapi selain dari 10 track yang lu bikin selain Cubicle Blues yang terinspirasi sama Ballad Arabs dan yang lu bilang tadi itu, apa namanya? Ada lagi nggak di yang kalau lu tanya gue mana yang paling kena di gue, satu itu, dua adalah yang pertama kali lu ngasih tahu gue yang tentang cerita tentang lu belum pernah ketemu sama kakek lu semenjak lu itu gue pertama kali gue mengetahui ada genre anime yang namanya slice of life sih. Gue lupa judul gue nonton animenya itu apa, cuman itu slice of life banget gitu. Gue bahkan nggak terpengaruh sama ceritanya, gue nggak terpengaruh, gue nonton namanya mabok sih. Jadi kayak cuman gue yang kayak apa ya, kayak gue ngeliat lo hafal nggak sih kalau anime slice of life tuh punya satu pola yang menyebalkan, tapi kita hafal dan kita nggak apa-apa gitu dengan itu. Yang tiba-tiba kamera fokus ke benda-benda yang iya. Yang kayak yang estetik yang sekarang dipakai di video klip lo-fi gitu, tahu kan? Iya, itu kan slice of life. Gue pikir itu gitu pertama kayak anjing nih. Nah kan cuman Aki itu bukan gue yang ngerjain musiknya. Aki itu ada produser dari Bali namanya Krishna, dikenali Dakris, and he was a great, bagus banget sih dia ini ya, produksi dia. Gue suka pas gue dengerin SoundCloud dia, terus gue langsung kayak kontak dia kayak gue bisa pakai beat ini nggak? Gue pengen nulis sesuatu gitu. Karena ketika gue dengerin beat dia, gue yang kebayang itu yang gambaran sama kayak di anime slice of life macam apa sih itu yang disukain zaman sekarang tuh kayak kalau Your Name itu yang kayak gitu kayak gitu ya. Kimi no Nawa. Cuman kalau Kimi no Nawa sih kayak udah kelewat. Kimi no Nawa tuh apa ya? Gue suka gitu ya Kimi no Nawa. Cuman gue kadang-kadang yang kayak agak kayak anjing, gue belum pernah jatuh cinta bukan jatuh cinta sih, maksudnya kayak apa ya? Gue belum pernah dalam keadaan seperti itu. Jadi kayak gue masih harus mengini. Gue lebih ke ini sih. Gue lebih ke kalau romance gitu, karena gue kan anime kesukaan gue kalau nggak jauh dari ledakan ya romance gitu kan, romcom nggak jelas gitu. Gue lebih ke Shinobu Inokuma sih. Salad Days. Iya. Nah gue suka tuh. That's why dari situ itu kayak masa Kazukatsura gitu. Makanya masa Kazukatsura tuh kayak apa ya? Ngaruh ke secara lirik di mana di Jakarta Casual tuh ngaruh banget masa Kazukatsura tuh, karena gue nonton Is dan nonton Video Girl Eye tuh kayak anjing, gue berasa jadi cowok gini nonton ini anjir gitu. Berasa jadi cowok gini gue sama Shinobu Inokuma. Cuman Shinobu Inokuma nggak pernah, Salad Days nggak pernah dibikin kan anime, jadi kayak gue nggak tahu gitu ya. Cuman feeling darah maskulinis cowok yang anjing aing patah hati gitu nah. Ada. Kayak gitu. Kalau Aki itu ya gue sih jujur aja itu cerita hidup sih, kayak gue nggak pernah kenal kakek gue gitu kayak. Iya. Tapi kadang-kadang gue suka iri gitu ngeliat ponakan gue manja-manjaan sama bokap gue, atau ngeliat kayak
sepupu gue manja-manjaan sama kakeknya dia tuh kayak gue kayak anjing dulu zaman dulu kalau misalkan gue punya masalah sama bokap gue ngadu ke siapa ya? Iya. Ya, jadi kayak di situ gue punya ini sih punya cerita aja gitu. Dan bagi gue agak sulit emang kan di situ gue bilang ini lirik paling sulit karena untuk sesuatu yang nggak pernah ada gitu ya. Tapi kenyataannya jadi kayak kenyataannya ada gitu. Kenyataan fakta itu ada tapi gue nggak pernah mengalaminya. Tapi I wish gue mengalami dan ini kayak ada ikatan emosional gitu kayak gue kayak oke. Ya udah akhirnya gue tulis gitu. Gue waktu itu butuh waktu semingguan nulis itu sih sampai selesai tuh gue semingguan gitu. Terus ya udah begitulah itu terus ya akhirnya jadi Aki sih kayak gue kasih nama Aki karena nama kakek gue Aki beneran Aki namanya bukan gue kira emang karena lo Sunda gitu terus panggilannya Aki. Emang beneran Aki namanya. They say sih seperti itu karena gue kan nggak pernah ketemu ya jadi kayak gue tanya nama Aki siapa Nata Suminta gue bilang kayak tapi itu Aki beneran ya Aki beneran oke. Berarti nama dia gue nggak pernah kepikiran. Iya. Kayak gitu sih Chan gitu. Berarti banyak juga ya yang kalau yang lu bilang lu bikin lagu tentang reverse isekai itu yang mana? Reverse isekai itu jadi gini untuk lo mau tahu ya. Gue materi buat album itu sebenarnya bukan 10. Sebenarnya ada 15. Wah, oke. Cuman yang gue taruh di album pertama tuh yang kayak 10 pek gitu. Nah, reverse isekai ada. Gue tadi rencananya mau gue kembali lagi. Malas. Bagian gue udah gue tulis. Iya. Bagian gue udah gue tulis gitu. Cuman gue untuk follow up ke teman gue si Insannya juga udah selesai nulis. Cuman itu dia kemalasan gue selesai. Tapi gue emang gue sempat bikin lagu itu reverse isekai. Temanya reverse isekai. Jadi kayak sebenarnya gue bingung juga sih reverse isekai itu masih sah nggak sih dibilang isekai gitu karena sebenarnya kan kalau ada reverse isekai berarti kan apa ini brand kayak ini kayak Dead ya sih yang horror yang siapa Campbell tuh yang kayak film horor zaman dulu yang Sam Raimi Evil Dead ya. Evil Dead. Berarti Evil Dead berarti sebenarnya reverse isekai ya? Reverse isekai dong. Iya. Itu jadi kayak ya reverse isekai itu yang gue bercerita kalau itu gue nyusun skema sama Insan itu gue bilang nih ceritanya gini San gue bilang kan ceritanya gini San gue malu kita terus yang kayak kita nggak saling kenal nggak saling apa di lagu ini cuman kita ngalamin kejadian gitu suatu saat tiba-tiba kalau gue udah berakhir ada di bar gitu gue bunuh-bunuhin monster gitu. Nah, lu kejadiannya terus Insan bilang, kalau gue kejadian gue lagi online internet, tiba-tiba internet gue mati gitu. Anjing ada apa? Pas gue lihat di luar, anjing ini gue apa keadaan kota udah hancur parah gitu terus yang kayak tiba-tiba monster muncul gitu terus ada orc muncul di terminal gitu. Terus ada Uruk-hai, ada macam-macam kayak gitu terus yang kayak terus kita yang tiba-tiba yang jadi kayak Brian Campbell gitu yang kayak Brian Campbell bukan sih namanya yang di Evil Dead siapa namanya? Axel. Kayak si Ash kan. Kayak si Ash itu ya gitu angkat pistol, angkat Uzi sama angkat 47 terus kita ke utara negara kita gitu buat nyerbu si Demon Lord inilah gitu. Ya udah terus gue pikir-pikir ya ini kayak isekai tapi reverse sih gitu. Makanya gue agak mengkoinkan itu reverse isekai aja lah gitu kan. Kayak gitu. Nah, gue tuh udah ada dalam rencana. Gue sebenarnya udah nge-take bagian gue. Cuman gue waktu itu Insan pun ini gue udah nge-take sebenarnya. Cuman gue bukan lupa sih pemalasan aja udah. Kayak gue pemalasan sorry.
pemalasan aja untuk ngurus nyelesain gitu kayak gitu. Tapi itu sebenarnya udah jadi gitu, udah ibaratnya udah cuma tinggal finalize aja gitu. Cuman ya gitu. Akhirnya dari 15 lagu itu yang 5 itu udah ada yang emang benar-benar jadi, ada yang apa? Ada yang benar-benar jadi, ada yang setengah jadi, ada yang jadi itu gue nggak puas-puas gitu. Ya udah, akhirnya dari 10 yang gue selesain tadi itu 15 itu kan, 15 itu kayak gitu semua statusnya belum jadi, tapi akhirnya gue selesain aja yang emang gue pin masukin, gue iniin gitu, gue selesain gitu kayak gitu. Akhirnya gue selesain, ya udah jadinya jadi microporn gitu. Microporn. Nah, si microporn ini kan lu rilisnya di Bandcamp dan di YouTube. Ada alasan sendiri kenapa lu rilisnya di Bandcamp? Kan maksudnya gua jarang sih ngelihat orang yang rilis. Nggak tahu sih karena gue juga mungkin jarang punya temen yang rilis karya musik ya. Rata-rata sekarang kalau musik kan orang-orang langsung lempar ke Spotify gitu kan. Ya. Ke streaming service yang memang orang-orang juga tahu banyak yang dengar gitu. Maksudnya kalau Bandcamp nih apa yang istimewa dari Bandcamp sehingga lu memilih pertama untuk Bandcamp dan akhirnya nanti di YouTube akhirnya lu tulis di YouTube. Ke Bandcamp satu sih, kalau lo tanya ke gue karena gue akan menjawab dengan simpel. Masukinnya gampang tuh aja sih. Persoalan dengan Spotify adalah Spotify ribet sih setahu gue. Ribet masukin Spotify pas gue nanya ke orang gitu kayak iya, lo harus punya Spotify for Artists, terus lo harus reclaim dulu nama artis lo gini-gini. Gue ngerti sih maksudnya Spotify ingin menjaga intellectual property rights-nya itu. Gue ngerti gitu, cuman kok susah ya gitu. Kayak terus gue yang jadi banyak pertanyaan dan sedangkan kan awalnya kan gue nggak pingin keluar di digital, gue pingin keluar itu sebenarnya gue pingin lu cerita gue gitu kan. Cuman permasalahannya adalah COVID happens gitu kan. COVID happens. Semua gitu. COVID happens, terus gue yang kayak anjing duit gue udah kepake nih buat di rumah. Jadi bubble boy mahal pak, gitu kan. Bener jadi pak. Jadi bubble boy mahal. Iya jadi bubble boy mahal anjing gue banget. Dah. Terus gue akhirnya gue digital gitu. Nah digital gue permasalahannya gue baru kepikiran mau rilis di mana itu gue pas udah mau bener-bener Agustus ini gitu kayak apa ya, gue udah mulai dari Juli gitu gue baru kepikiran. Terus pas gue tanya ke teman gue yang biasa ngurus di Spotify, dia bilang ya palingan nih baru bisa airing sebulan sih. Serius sebulan ya? Waduh. Terus gue nanya teman gue yang di Bandcamp langsung bikin langsung ini jadi kok. Terus ini ya palingan itu kan kalau Bandcamp kan jualan, maksudnya jualan download. Download per lagu. Dia bilang, oh gitu ya udah. Gue sebenarnya udah nggak mikir gue mau dapat duit atau nggak dari musik sih gitu. Maksudnya kalau dapat ya udahlah gitu. Jadi gue nggak aspiratif banget sih gitu kalau ditanya tentang iya kan sementara yang lain nih gue jadi rapper gue aspiratif banget. Sementara yang lain kan kayak mungkin lo tanya siapa ya? Tanya Igor atau tanya Upi atau tanya apa gitu kayak ya gue bikin ini ya supaya gue dapat penghidupan gitu. Gue yang kayak ya kalau bisa dapat sih ya oke gitu, kalau enggak ya gue kerja gitu. Kayak gitu. Gue masukin aja sana karena gue sebenarnya paling gue pingin ini sebenarnya supaya orang bisa ini aja sih, bisa dengerin, dan kalau emang pengen beli ya udah ada tempat belinya gitu. Itu aja. Emang sih streaming Spotify itu bisa gitu, cuman tadi lagi gue bilang kayak ribet banget gitu kan gitu. Terus Spotify bakal ada sih, gue lagi urus ke Spotify, gue lagi urus gitu. Dan kemungkinan besar next release gue mungkin di Spotify gitu. Soalnya karena udah ada spot di situ, maksudnya udah ada pun intended banget itu. Udah ada spot di situ ya udah gitu. Gue masukin di Spotify aja gitu. Pokoknya pas gue lihat lo rilis di Bandcamp sama di YouTube gitu ya, gue sempat mikir kan sekarang lagi banyak yang orang-orang rilis di Karya Karsa salah satunya kan. Nah, kenapa lu nggak di situ gitu kan, lumayan kalau misalnya memang lu bukan ini ya, memang. Nah, ini gue akan jawab. Gue akan masuk Karya Karsa sih gitu. Oh, tuh. Gue akan
masuk karya karsa. Cuman gue permasalahan gue adalah dengan bukan karya karsa, dengan gue sendiri adalah gue nggak masuk karya karsa tuh kayak ibarat pernikahan sama lo. Kenapa gitu? Komitmen, men. Lo komitmen gitu, bukan komitmen. Iya. Ini gue untuk Aryo sama Rajasa ini nothing ini ke karya karsa nggak, maksud gue kayak ke sebenarnya kan kalau itu kan sebenarnya kayak channeling apa ya, kayak platform kan, kayak platform. Lo masuk terus kayak people will subscribe you in there, dan itu terbayarkan dengan begitu bagusnya gitu. I like karya karsa with. Cuman permasalahan adalah ibarat kayak gini, kayak gue mau jualan, terus gue yang kayak, lo yakin nih lo mau jualan? Lo kan pemalas. Kayak gitu, ngerti kan? Iya. Lo udah ada platform. Ya, terus lo udah ada platform. Ya, terus lo udah ada orang subscribe buat lo, terus berani bayar lo misalkan anggaplah per bulan. Terus nanti kalau lo nggak bikin apa-apa gimana tanggung jawab lo? Itu gue kayak, pak, iya bener. Kayak gitu. Gue yang kayak anjing ya. Gue teman-teman gue yang kayak Dansky waktu itu, Dansky yang bikin Dansky tuh yang Dansky9 tuh yang bantuin gue di urusan sound engineering dan lain-lain itu, mixing mastering, dan yang bikin beatnya Apocalypse. Dia tuh kan produser dan salah satu mungkin untuk saat ini gue bilang dia adalah salah satu produser beat ya, maksudnya kayak musik hip hop untuk Indonesia yang era sekarang. Dia yang kayak emerging banget lah, maksudnya kayak one of the best, underrated best lah dia. Nah, dia itu yang kayak waktu itu sempat kita ngobrol kayak Dance lo kenapa nggak karya-karya ya, kayak gue mulai menimbang-nimbang nih kayak gue, tapi gue bikin apa dia, gue bilang lo sih lo kan beatmaker ya, mungkin lo bisa jual sampel di situ atau lo bisa bikin tutorial atau apa. Iya, oke. Terselamatkan lah Densi kalau mau masuk karya karsa, dia punya sesuatu yang bisa nah gue apaan gitu, gue yang kayak gue apaan ya. Musik aja gue proses lama gitu kan, terus kayak apa gitu, nah gue masih memikirkan itu sebelum gue pin masuk karya karsa tuh, gue memikirkan itu dulu lah gitu. Gue yang kayak saya, karena jujur aja gitu, again gue akan bilang ke Aryo dan ke Rajasa, you got one heck cool platform gitu ya. Cuman gue pin banget masuk sana, cuman gue masih bingung gitu kayak, terus gue ngapain di sana? Kayak kalau gue jualan apa ya? Bisa jualan kan, ini album si mikrofon kan 10. Tadi lu bilang 15. Jual yang deluxe package-nya di. Bener juga sih, maksudnya kayak bener juga sih lo. Masalahnya gue kalau lo lihat sketch, kalau kita ketemuan ya, sebenarnya waktu gue yang pengen bikin fisik fisik tuh ya. Kalau lo mau tahu ya, fisik gue adalah CD waktu itu, CD kaos. Gue pengen ngelepas yang kayak 50 sih, kayak 30 gitu. CD kaos, gantungan kunci itu teman gue sempat gue mesen ke teman gue gitu yang bikin cetakan ini, buaya megang Uzi, tau gak lo? Iya. Gue sempat minta ke teman gue gitu, lo bisa bikin ini nggak? Nih gue gambar gini, lo bikin cetakan di resin gitu. Dia sempat mau bikin masternya, cuman karena itu dia gue nggak follow up lagi gitu ya. Sempat bikin itu, jadi kayak kaos, CD, terus gantungan kunci itu sama earphone. Wih. Lo pasti nanya earphone dengerin dulu. Nih, tai sih gue jahat banget kalau ngomongin ya. Earphone-nya tahu nggak tadi gue pengen bikinnya apa coba? Gue jadi kayak nyari earphone yang kayak masal gitu, tahu nggak lo, yang earphone yang grosiran gitu, yang kualitasnya rada oke lah gitu. Terus kayak gue sablon lagi gitu, gue sablon ulang gitu, terus gue coloring lagi itunya gitu. Ya, tapi ngayal babu ya, waktu itu gue ngayal babu gitu. Jadi bikin gitu aja kayak apa itu. Soalnya gue mau jual sesuatu, kalau cuman gue mikirnya ya, kalau cuman buat CD dan kaos sama gantungan kunci itu kayak gue kayak apa ya, kayak anjing masih kurang apa ya gitu. Gue mikirnya waktu itu earphone sih, kayak earphone
earphone bener-bener earphone OEM yang grosiran gitu, gue beli aja kali 50 biji gitu, terus kayak gue painting lagi pakai gue painting di apa dipakein brushnya Gundam atau apa gitu, gue warnain ulang gue apa gitu, kayak gitu gue mikirnya. Cuman ya itu lagi lah gitu, maksudnya kayak COVID happens gitu, gue nggak sempat bisa untuk bisa instrumen eksperimen, tapi ya gue waktu itu kepikirannya seperti itu gitu, dan gue jualan kayak mungkin I don't know, karena waktu itu gue belum sampai perhitungan harga gitu, gue mikirin kayak oke, kalau misalkan gue jual 250 untuk satu paketnya, ada yang beli nggak ya? Gue mikir kayak gitu. Mikir kayak gitu dan mungkin waktu itu kalau misalkan bisa kejadian, mungkin gue akan pakai karya karsa sih untuk ininya gitu, akan pakai karya karsa sih untuk itunya gitu. Jadi again ke Aryo sama ke Rajasa, you got a really good platform gitu, and it helps lots of people gitu. Tapi gue belum bisa masuk sana karena gue masih mikir nih gue bikin apaan gitu. Gitu. Nah, terakhir nih, ngelihat Animo Microform yang udah lu rilis ini dan lumayan banyak yang terketuk hatinya sama Cubicle Blues gitu ya. Kira-kira setelah ini lu akan ini nggak membuat ya udah gue jangan malas lagi, gue ntar mau bikin lagi dan gue rilis lagi berapa tahun lagi gitu. Udah ada rencana buat bikin album baru lagi atau lagu baru lagi atau single baru lagi nggak? September sebenarnya gue udah gerak lagi sih, karena gue banyak utang bikin lagu sih sama orang. Maksudnya bukan utang kerjaan nggak, maksudnya kayak ada beberapa obrolan yang kayak ya kita bikin yuk, ya kita bikin yuk. Maksudnya kayak gitu, dan dari gue aja sih ya, kayak it's not gonna be the first and the last gue sama Adrian gitu. Maksudnya kayak gue masih banyak banget dari Adrian yang pengen gue kerjain gitu. Maksudnya kayak apa ya, gue sama Adrian tuh udah temenan sebegitu lama gitu. Maksudnya udah temenan sebegitu lama, dan gue suka dia jadi bagian dari musik yang gue bikin tuh gue suka banget gitu. Jadi kayak it's not gonna be the last, it's not gonna be the last gitu. Kayak pasti bakal ada lagi sih. Cuman yang pasti untuk sekarang yang masuk dalam list gue adalah gue utang kolaborasi aja sih, utang kolaborasi gue dan beberapa temen gue yang gue pengen selesain aja sih, sebenarnya itu sih. Kalau album solo lagi itu juga gue mulai sketsa di bulan September, gue udah mulai sketsa, dan gue gak akan malas lagi karena udah ngerjain ini udah oke, gue udah pernah nyelesain satu, ini gak akan malas lah. Hope so ya. Cuman gue agak semangat dengan calon album karena gue udah mulai nemuin tim gitu, Nih lo kalau mau tahu, gue album gue ini Mikrofon hampir semua gue kerjain sendiri. Ya, gue bahkan itu gambar cover itu gue yang gambar. Itu cover gue yang gambar. Itu cover gue yang gambar, terus yang kayak snippet buat video mograp buat coming soon-nya gue sendiri gitu. Gue tuh editing dan lain-lainnya gue sendiri gitu. Jadi sebenarnya gue dibilang gue sendiri juga nggak, maksudnya kayak gue dapet bantuan kayak tadi sama Prime Manifest di beat, Dakris di beat, terus ada Adrian bantuin gue, memang nggak sendiri, tapi maksudnya porsi gitu ya, porsi gue ngerjain album tuh, musik tuh gue 70% sendiri, 30%-nya dibantuin teman-teman gue gitu. Tapi di luar produksi musik itu gue sendiri sih, total gue sendiri gitu. Jadi ya kayak lo berarti kayak ini ya, kayak siapa namanya, Hinata di Haikyuu ya, lo nonton nggak lo? Baca nggak lo? Iya, baca Haikyuu. Lo lagi jadi teman-teman lo untuk mau dong bantuin gue dong buat gue suka volley nih, gue suka hip hop nih. Gitu ya. Gue lagi berusaha kayak gitu, dan kebetulan gitu ya. Next project mungkin album solo, gue udah nemu partner satu gitu, partner satu yang megang di visualnya bukan megang di sketsa gitu, megang di visual sketsa. Jadi kalau nanti kita designing sesuatu, gue udah ada temen, udah bukan kenalan lagi sih, teman baik gitu, teman baik satu gitu. Gue belum bisa nyebut namanya ya lah, tapi intinya sih
ya menurut gue sih dia salah satu artis yang apa ya, yang ibaratnya gue bilang kayak bagus banget sih gitu, kayak ilustrator bagus banget sih gitu, kayak gitu. Dan ketika dia bilang kayak oke, gue mau bantuin lo gini-gini, gue starstruck men, starstruck tuh yang starstruck parah gitu, yang kayak si serius nih orang bantuin gue, tuh yang kayak temen skena gue tuh 3 orang 4 orang langsung gue kayak nyet, si ini mau bantuin gue nyet gitu, kayak anak-anak yang kayak, karena anak kan nggak semua anak skena di hip hop yang kayak kenal perskenaan ilustrator gitu kan. Iya. Who's that? Lo lihat aja gambarnya, pas lihat gambarnya kayak anjing gitu, kayak gitu lah. Ini orang mau ngerjain cover lo, udah bukan cover lagi pak, nanti udah ada di rencana kepala gue kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi kalau lo tanya abis ini mau apa, gue udah merencanakan banyak hal dan gue nggak pin males lagi sih gitu, kayak udahlah yuk kita kerjain aja lah gitu, kayak mumpung gue kerjaan gue juga freelance gitu kan, dan gue belum nikah juga gitu kan, udahlah yuk gitu. In a way lo kayak beneran kayak shonen protagonis ya. Kayaknya sih ya gue menurut. Maksudnya yang dapat satu tantangan terus lu kerjain lama udah dapet terus oke, gitu kayak Deku gitu, kayak tiba-tiba dia pengen dapat quark, tiba-tiba dia dapat, terus dia yang keras supaya gue bisa dapat kayak All Might gitu. Wah, itu. Iya sih. Ya hampir kayak gitu sih. Lebih kayak apa ya? Kalau gue terlalu malas gak selesai, gue Ryo Saiba sih, nggak tanpa kejadian koitus gitu, kayak gitulah gitu. Iya teman. Ya gue ngerasain sih, mungkin kayak ya gue bener-bener gue dalam hal ini gue agak kayak protagonis cerita-cerita manga pada tipikal gitu, yang kayak anjing nggak selesai terus akhirnya selesai gitu, yang kayak tiba-tiba ada level baru, wow gitu kan, kayak gitu sih ya. Ini kayak beneran kayak Toshi misalnya. Ya. Shoot, dia nggak tahu apa masuk ke bola. Kayak siapa namanya, Naruse Harlem Beat, dia nggak tahu mau apa, ketemu football. Ketemu Sakurai, dia akhirnya gitu akhirnya yang membedakan gue cuma satu sih, moralitasnya aja gitu. Kalau tokoh-tokoh protagonis kan moralitasnya baik-baik gitu kan, kalau gue kayak di mabok ya, ayo cewek di aduh gue pengen kenalan nih kayak gitu aduh kayak gitu lah. Cuman beda moralitas aja sih gitu. Gue kayak apa ya, kayak ibaratnya kalau misalkan lo taruh tokoh siapa sih yang brengsek gitu, yang kalau di anime tuh siapa ya yang brengsek ya? Selain Ryo Saiba ya, kalau Ryo Saiba juga terlalu overpower masalahnya. Siapa ya kayak gitu-gitu ya, Sanji enggak juga sih, Sanji kuat sih, pokoknya gitulah, brengsek lemah tapi ya gitu ya. Perlu juga sih dibuat tokoh kayak gitu sih sebenarnya. Gila, ternyata emang perjalanan lu tuh emang di apa namanya, sangat ini banget ya, sangat anime, sangat kalau mau dijabarin gitu kayaknya emang iya tapi enggak, tapi gimana maksudnya, beneran yang ini banget gitu ya. Kayak Gekek School Rumble, men. Kayak Gekek School Rumble gitu, yang kayak twistnya nggak enak gitu, tau lo. Udah rencana begini-begini terus twistnya kayak, lo kok begini ya? Gimana ya gitu. Anjing, dan gue membicarakan hari ini sama lo, dan gue umur gue 36 tahun gitu, kayak anjing, gue bocah tua nakal banget sumpah, anjing, kayak anjir. Ya gitu sih pokoknya. Ya jadi kayak apa ya? Ya lo ngerti lah sekarang kan, udah ada pembicaraan ini di wawancara ini, lo ngerti gitu. Ya gue influence gue dari anime gue gede banget gitu. Tapi ya konyol-konyol gitu. Iya, tapi itulah dari kalau misalnya yang nontonnya mau denger, ada di mana nih? Di YouTube aja, YouTube cari Cialdug dash microphone tuh udah ada ininya kok, udah ada playlistnya lah. Jadi tinggal cek aja. Nah, itu ada 10 track ya. Ya, dan lo bisa 10 track. Kita belum. Gue sekalian berpesan aja. Jadi kalau udah dengerin, kalau ada kritik atau apa-apa, saya gue tahu banget itu harusnya banyak kritik. Dari lirik tuh banyak yang salah nulis sih gue di situ. Gue menunggu banget orang-orang, bang ini salah bang. Oh ya oke, gue benerin gitu. Gue ini aja kayak apa crowdsource gitu gue revisinya.
Loh kan memang itu jadi karya bersama nanti jadinya kan. Iya, juga gue pas itu gue di kontak sama teman gue yang baca itu kayak di lirik lo salah di gini. Oh, oke. Nggak lo benerin. Tunggu yang nonton aja lah. Kalau yang nonton ada yang koreksi gue benerin. Terus dibilang kan kayak, wah lo revisi aja crowdsource lo ya. Yoi. Crowdsource gue revisi doang. Gila sih. Tuh jadi kalau misalnya lo mau dengerin bisa ke YouTube, cari Cilduk mikrofon. Terus itu langsung ada playlistnya, lo bisa dengerin track itu gitu. Thank you banget lo udah gue senang banget nih bisa ngobrol sama lu kayak gini ternyata memang. Ini gue nggak tahu, sorry banget durasi jadi panjang karena santai. Emang gue ini konten gue ini bisa sejam 1,5 aja. Mungkin ini paling lama kita ngobrol, maksudnya paling lama di antara yang lain ngobrol. Biasanya 40 sampai sejam lah, tapi ini kayaknya lebih dari sejam deh. Kayak gue memang chatty situ aja. It's okay. Malah seneng karena gue banyak insight baru dari lu yang ternyata ya itu tadi hidupku sangat shonen dan lu dengan segitu se-influence-nya dengan anime dan popkultur dan lain itu ini sih itu sangat. Tau nggak? Kubicle Blues begitu gue dengar gue inget anime apa? Apa? Cowboy Bebop langsung gue. Cowboy Bebop. Justru kalau lo sebentar. Cowboy Bebop itu justru gue nginget Cowboy Bebop itu nggak pas denger musik gue. Ada satu ada namanya produser namanya Densky. Lo kalau dengerin si Densky 9 ini di YouTube atau di Spotify atau apa, itu kena banget di Cowboy Bebop berapa. Tapi ya Cowboy Bebop versi doujinshi ya, bukan versi. Gue nggak bilang H loh, gue nggak bilang H doujinshi, cuman maksudnya doujinshi gitu kayak apa ya? Itu apa namanya soulful musicnya dapetnya banget gitu. Kalau misalkan gue iseng jadi anak-anak hip hop zaman sekarang yang bikin kumpulan musik dengan visual anime gitu ya. Itu Densky bakal gue bikin Densky 9 bakal gue bikin pakai Cowboy Bebop sih gitu. Kayak gitu. Lo dengerin itu pasti dengan Cowboy Bebop. Tapi gue cukup senang lo mengingat Cowboy Bebop sih pas dengerin Kubicle Blues. Ya gue nggak tahu lo kebayang. Karena itunya ya karena apa namanya karena kan Cowboy Bebop kan opening kan blues dan juga gitu terus kayak ya semua ininya apa namanya ambience dan lain-lainnya kayak ini Cowboy Bebop banget. Tapi begitu lo bilang Wild Arms iya sih. Wild Arms banget pak, pas gue denger kayak teng gue kayak anjing Wild Arms bener gitu kayak gitu gue yang kayak. Iya. Padahal Wild Arms sendiri ya kalau lo denger gamenya lagi gitu ya, itu kayak gitar Spanyol bukan gitar blues sih. Gitu. Iya kan, kayak gitar Spanyol gitu. Iya tapi maksudnya gitu sih, ya begitulah gitu. Kubicle Blues emang contoh unik gue dengan hayalan gue aja sih gitu kayak begitulah. Gitu. Oke, Dedi, thank you loh udah mau ngobrol-ngobrol banyak. Tuh buat kalian yang pengen dengar album hip hop wibu, gue akan berani bilang untuk hip hop wibu karena secara hasil akhir nggak wibu sih. Cuman kalau lo tanya gue bikin influence-nya banyak banget ini dari anime dan lain-lain. Lalu harus denger tuh si mikrofonnya Adi itu di Cilduk di YouTube gitu. Oke. Thank you, Rasa. Thank you, Di. Udah mau ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Geek Next Door Talks. Siap. Bye-bye. Thank you.